Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat yang masih setia menyimak tayangan channel saya. Bertemu lagi bersama saya Indra. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang cerah ini saya kembali merapat ke Saudi Darussalam. Di tempat ini saya menimba ilmu pada guru besar saya, yaitu Al-Mukarram Ki Haji Ahmad Rifki Khawas, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam di Pesantren Cirebon. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan kembali mengulas ilmu. Kita ulas dialog yang akan disampaikan oleh beliau bersama tamunya. Tapi sebelum kita berlanjut ke sesi dialog, bagi teman-teman yang merasa tertarik dengan tayangan channel saya, silahkan klik tombol subscribe, kemudian bagikan video ini kepada yang lainnya agar lebih bermanfaat. Langsung saja tanpa berlama-lama kita simak selengkapnya dialog guru besar saya bersama tamunya. Selamat menyaksikan. Begini, Kiai, saya itu belum lama melihat video yang beredar di YouTube Ustadz Firanda tuh menjelaskan tentang orang yang mimpi bertemu Rasulullah, bahkan bisa bertemu dengan Rasulullah setelah beliau wafat. Itu hal yang mustahil kan. Itu lucu sekali kata beliau. Nah, menurut saya yang pernah dengar itu kan banyak ulama-ulama itu. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan insya Allah bermanfaat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Haji Bos itu sebetulnya Haji Bos sudah paham ya, masalah begitu, cuma mungkin mewakili orang-orang awam yang dibuat keder, dibuat resah sama pernyataan-pernyataan yang miring semacam itu. Masalah mimpi bertemu Rasulullah, baik itu manaman au yaqadzatan, tidur maupun melek, ini sudah tuntas, sudah final menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, guru-guru kita semuanya yang sanadnya nyambung mutasil sampai Rasulullah, baik itu dari kalangan ahli syariat maupun dari kalangan ahli thariqah atau ahli hakikat. Sanadnya nyambung semuanya ke Rasulullah, itu semua sepakat bahwa mimpi bertemu Rasulullah itu adalah merupakan karomah, merupakan anugerah fadlun minallah bagi umat Nabi besar Muhammad SAW. Dan anugerah ini menurut Al-Imam Al-Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar harus diburu sama umat Islam, memburu dengan cara berdoa dan berikhtiar, membaca bacaan tertentu supaya bisa mimpi bertemu Rasulullah SAW. Karena itu pertanda bagus, pertanda baik, pertanda barokah, pertanda bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Maka tidak sembarang orang bisa mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Apalagi bertemu langsung dengan Rasulullah, itu merupakan karomah yang luar biasa. Karomah terbesar dari wali Allah. Seorang wali Allah, ma thamma a'zam karamatan min ru'yati Rasulullah SAW yaqul. Karomah yang terbesar dari seorang wali adalah bertemu langsung bersama Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga. Karena setan nggak bisa menyerupai Rasulullah.
tidur, apabila kita bermimpi Rasulullah SAW, nggak mungkin setan menyerupai Rasulullah, apalagi mengaku setannya sebagai nabi, apalagi menyerupai saja tidak bisa, apalagi mengaku. Karena mengaku sebagai nabi ini menyesatkan yang luar biasa akibatnya menyesatkan. Dan tidak mungkin umat Rasulullah SAW disesatkan oleh setan yang ngaku sebagai Nabi Muhammad SAW atau Nabi yang lain, nggak mungkin. Sudah dinas dalam hadis riwayatnya Imam Bukhari, man ru'ani fil manam faqad ru'ani, pakai qad, huruf litahqiq yang faedahnya litaukid. Barang siapa yang bermimpi aku, memimpikan aku dalam tidurnya, maka sungguh-sungguh dia melihatku. Nah, di sini peran ulama ahli thoriqo dan ahli hakikat, juga ulama syariat yang plus menerangkan faqad ru'ani ini apa. Kalau ulama-ulama ustadz-ustadz kacangan nggak mungkin bisa nerangin seperti ini, nggak nyampe ilmunya. Masih kelas SD lah, belum profesor. Ilmu agamanya itu masih kelas SD. Faqad ru'ani. Fa inna syaitana la yatamatsalu bisurati, karena setan tidak bisa menyerupai bentukku, apalagi mengaku sebagai nabi. Menyerupai saja tidak. Dalam riwayat lain disebutkan man ru'ani fil manam faqad ru'ani. Man ru'ani fil manam fasawfa yaroni yaqulata. Barang siapa yang mimpi bertemu aku dalam tidurnya, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan terjadi. Nah, di sini maudhu'ul khilaf bainal ulama. Fasawfa yaroni yaqulatan, maka dia akan bertemu aku dalam keadaan terjadi. Akan melihatku dalam keadaan terjadi. Ini saufahnya ini apa di dunia, apa di akhirat? Kalau di akhirat saya kira nggak ada faedahnya hadis itu. Rasulullah mengatakan nanti akan bertemu aku di akhirat. Semua umat beliau akan berjumpa beliau di akhirat. Kira-kira mungkin nggak ada faedahnya hadis itu kalau dikatakan itu bertemu Rasulullah di akhirat. Oleh karena itu banyak ulama, ribuan ulama ini, bukan ratusan, ribuan ulama yang alim-alim, ahli hadis, ahli Quran, berpendapat bahwa bertemu dengan Rasulullah SAW setelah beliau wafat di dunia ini mungkin saja kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki tidak ada yang mustahil, dan kenyataannya seperti itu. Maka Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Asyuti menyusun sebuah kitab yang berjudul Tanwirul Halaq fi Ru'yatin Nabi wal menerangkan tentang mungkinkah seorang bertemu dengan Rasulullah setelah beliau wafat, juga mungkinkah seorang melihat malaikat. Dari situ beliau mengatakan jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan mungkin kalau Allah menghendaki. Dan beliau mendukung pendapat itu. Beliau Al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti, Al-Hafidh Al-Mutafannid, orang yang hafal 100.000 hadis sanad dan matanya lebih. Bahkan ahli tafsir, ahli usul fikih, ahli fikih, juga mutafannid, ahli dalam segala bidang ilmu. Bukan hanya sekedar profesor, bukan hanya sekedar guru besar beliau, tapi gurunya profesor Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau mendukung pendapat bahwa seseorang itu mungkin bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan terjadi. Lalu apabila ada orang yang mengatakan bodoh dan menyesatkan, beranikah dia membodoh-bodohkan Imam Jalaluddin Asyuyuti yang segitu alim? Seluruh ulama seluruh dunia itu hormat dan mengagumi keilmuan Imam Jalaluddin Asyuyuti. Lihat, kalau nggak percaya lihat karangannya beliau.
Dalam bidang ilmu tafsir beliau nyusun Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Quran bil Ma'thur. Lebih dari 20 jilid. Dalam bidang hadis, Masya Allah, beliau itu luar biasa. Bisa dikatakan beliau Bukhari zamanih, seperti Imam Bukhari pada zamannya. Dalam bidang fikih, usul fikih ada Asbab an-Nadhair, belum ngarang kitab juga Nazam Jam'ul Jawami, kitab yang ulama saja kesusahan membahasnya itu. Ulama itu susah membaca kitab Jam'ul Jawami. Lah beliau nazam dan beliau syarahi sendiri. Kurang apa keilmuan beliau? Lah ada apabila anak SD mengatakan bodoh katanya orang yang berpendapat bahwa bertemu dengan Rasulullah setelah wafat itu. Mungkin ini orang yang kehilangan akal. Membodoh-bodohkan gurunya profesor. Mohon maaf yang sekarang juga kayak seperti Profesor Dr. Sayyid Agil Al-Munawwar, beliau itu ya orang tahu semua kejeniusan beliau. Beliau setiap kali mendalil Quran itu dengan ayat dan halaman Qurannya. Ya, beliau hafalannya itu bagai seperti MP3, seperti kaset. Qawiyyul hifdzi, kuat hafalannya. Beliau mengatakan guru-guru beliau banyak yang bertemu dengan Rasulullah ya kalau ada masalah yang susah langsung nanya sama Rasulullah. Tunggu nanti malam Jumat saya mau bertemu Rasulullah, mau nanya hukum, mau nanya tentang hadis, dan dijawab oleh Rasulullah. Dan itu orang-orang soleh yang semacam itu mungkin saja kalau Allah menghendaki itu sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang ahli ibadah, ahli soleh dan hatinya bersih. Hatinya tidak meremehkan orang lain, tidak mencela orang lain, apalagi sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah perkara mimpi dia bertemu dengan Rasulullah, kalau hatinya jelas terang itu Rasulullah, meskipun suruhnya itu beda, lah itu tanya sama ulama bagaimana itu hukumnya begitu. Bagaimana kalau kejadian seperti itu? Nanti ulama yang menjelaskan. Bukan anak SD yang dengan otaknya sendiri yang mengatakan seenaknya saja. Kata ulama dikatakan begini, karena ruhani Rasulullah ini yang kita lihat, maka nurnya nggak sempurna. Jadi yang kita lihat itu nur Nabi Muhammad. Kalau kita memandangnya di dalam mimpi itu memandang Rasulullah SAW dengan nur beliau, maka sesuai dengan kadar keimanan. Bila kadar keimanannya itu rendah, mungkin nurnya juga nggak begitu terang. Kadar keimanannya sempurna, maka akan sempurna melihat Rasulullah SAW. Itu kata para ulama gitu. Saya baca dalam sebuah kitab, kalau nggak salah namanya Bughyatul Mustafid, Syarahnya Munyatul Murid, itu kata beliau, ini ya penyusunnya orang ulama yang ahli hadis luar biasa. Apabila orang bermimpi bertemu Rasulullah, maka Rasulullah SAW bertasyakul menyerupai 124.000 dari wali Allah yang ada di atas muka bumi. Jadi bisa saja nggak jelas langsung wajah Rasulullah begitu, atau bisa lupa ini bentuk anunya Rasulullah, seperti gambar aja kan. Kita orang Islam nggak boleh menggambar wajahnya Rasulullah kayak apa, itu nggak boleh, nggak bisa. Lah kata Imam Jalaluddin Asyuti, perkara melihat Rasulullah SAW setelah beliau wafat dan melihat malaikat, itu memang beberapa sahabat kejadiannya seperti itu, dan mungkin banyak sahabat yang mengalami seperti itu. Cuma karena itu adalah sirrun min asrarillah, sirrun min asrarillah, termasuk rahasia Allah, jadi tidak dibeberkan kemana-mana yang bisa membuat kesombongan atau orang yang akalnya pendek tidak percaya. Sayyidina Abdullah bin Abbas sendiri diriwayatkan pernah ketemu Rasulullah setelah beliau wafat. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga sering kali beliau melihat malaikat. Bukan hanya beliau, beberapa sahabat pernah melihat malaikat. Kalau malaikat sebagai makhluk nurani saja bisa terlihat oleh manusia yang soleh, oleh manusia sebagai makhluk Allah,
apalagi Rasulullah SAW yang nurnya lebih sempurna dibanding nurnya malaikat. Jadi mohon maaf, mungkin kalau membodoh-bodohkan orang yang percaya kepada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala bisa mewujudkan mimpi seseorang bertemu Rasulullah, juga bisa mengimkankan seseorang bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga, yang sesuai dengan nas hadis tadi dikatakan. Juga kejadiannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah keterangan di sebuah kitab itu di Tanwirul Halaq, maka dia telah membodoh-bodohkan ulama besar, padahal dia sendiri belum mengerti kaidah. Jadi masih banyak jawabannya begitu. Jadi memang mimpi ketemu Rasulullah itu tidak menimbulkan efek fikih, enggak. Meskipun begitu ada ulama yang berpendapat bisa menimbulkan efek fikih. Ada jumhurul ulama mengatakan memang tidak menimbulkan efek fikih. Tapi ada al-Imam Al-Faqih Al-Usuli Abi Ishaq Asy-Syirazi, Sahibul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa mimpi bertemu Rasulullah itu boleh dan bisa menimbulkan hukum syariat. Nah, ini hukum syariat loh, bukan akidah. Dan kadang-kadang ada orang brengsek itu yang hukum fikih, hukum syariat kok dianggapnya hukum akidah. Itu bodohnya minta ampun orang. Contoh masalah tawasul itu. Tawasul itu urusan fikih itu. Kok digiring, dijuruskannya ke urusan akidah. Ini salah besar. Urusan boleh tidak, haram apa enggak, itu kan urusan fikih. Itu Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan tawasul itu urusan fikih. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Fathul Majid, saya pernah baca, itu ya, kata orang itu beliau pendiri sekte Wahabi, mengatakan urusan tawasul itu urusan fikih, kata beliau. Lalu kenapa pengikut-pengikutnya kok menggiring urusan tawasul ke urusan akidah? Brengsek. Orang yang bikin kerjanya pengen bikin ribut dan bikin ulah aja. Datang ke kiai dan ngaji dong kalau begitu. Saya Jambul Jawame ngaji sama kiai dulu usul fikih. Jangan asal keluar speaker. Saya kira itu yang bisa saya ucapkan. Mohon maaf bila ini forumnya forum singkat ya. Dikasih waktu beberapa menit. Dan terima kasih Haji Bu Syairi. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan sering mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan beberapa orang mukmin itu yang mau wafat ketemu dengan Rasulullah SAW. Guru di antara guru-guru saya itu ketika mau wafat ada yang menunjuk ya Rasulullah SAW, ketemu dengan Rasulullah. Beberapa guru saya, dari guru saya bahkan dikabarkan seperti Mbak Maksum misalkan ya, Lasem, Ki Haji Muhammad Anas dari Buntut Pesantren, terus banyak kiai sebetulnya itu yang pernah bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Itu kelasnya kiai, apalagi kelasnya wali kutub seperti Al Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kata beliau banyak ulama ahli hadis yang punya makom langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hadis. Apa ini hadis sahih atau dhaif? Di antaranya adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali di antaranya. Saya kira itu aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.